ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa mengadakan jalsah yang merupakan ini jalsah yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama sebelum kita, di mana dalam satu jalsah kita menghatamkan satu kitab, entah itu kitab apapun itu, entah itu dari adab, suluk, sirah, fikih, hadis. Ini dari daidan salafun soleh, kebiasaan ulama-ulama kita dari zaman dulu, yaitu menghatamkan satu kitab dalam satu waktu. Ada kesempatan bikin jalsah seperti ini, kita hatamkan satu kitab. Ya, jadi jalsah kita ini adalah jalsah kecil yang insya Allah nanti akan jadi saksi kita ya di hari kiamat nanti, bahwa kita pernah berkumpul membaca kitab ilmu dalam satu majlis. Insya Allah ini jalsah mutasil sanadnya ya, sampai ke akabir, ke masyayikh, sampai ke muallif, sampai ke Sayyidil Akabir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, seperti kemarin daurah Saifiyah sama Habib Umar, seperti ini jalsahnya. Ya, menghatamkan satu kitab. Tapi bedanya itu cakupannya lebih besar. Ini kita mulai dari yang kecil dulu. Insya Allah nanti antum pulang ke Indonesia, ke kampung antum bisa membuat jalsah seperti ini. Bisa ya? Ya. Antum kumpulkan orang kampung, ibu-ibu, bapak-bapak, bikin jalsah seperti ini. Ya, itu yang paling penting. Ya, bukan dilihat kamnya, tapi dilihat kaifnya. Ya, manhaj kita bukan al-kamiyah, tapi al-kaifiyah. Kita nggak ngelihat berapa yang hadir, kita nggak ngelihat. Tapi kita ngelihat yang apa? Maju. Ya, manhaj kita enggak kamiyah, tapi al-kaifiyah. Kita enggak ngelihat berapa yang hadir, tapi bagaimana kita mendidiknya. Seperti kata Sayyidi Syekh Muhammad Baqiyah, bisa jadi dari 3 orang yang hadir di jalsah kita, salah satunya jadi ulama besar. Ya, insya Allah dari antum, kalau bisa semuanya, ya, jadi yang bermanfaat bagi umat. Ya, itu tujuan kita membuat jalsah ini, bukan hanya untuk mengisi kekosongan, tapi semoga kita dibangkitkan nanti dengan keadaan seperti ini. Ya, di tahta liwa'i guru kita, di belakang guru kita lagi, guru-guru kita, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, salah satu alasan kita memilih kitab Adab Sulukil Murid, yaitu Alan Fadl Mas Naji. Sini Mas Naji. Afannya tempatnya sempit ini, karena emang masih jomblo sih, sendiri mestinya. Beli. Imarahnya beli. Insyaallah pertemuan kedua di sekre ya. Gimana, siap? Ini udah nggak bisa kerja lagi ya, Zat? Udah nggak sekre lagi? Ya pulang. Apa? Sini aja. Ya, nggak apa-apa. Boleh. Ya. Sama. Insya Allah ini gambaran dulu anak pas diaman seperti ini. Ngajinya kita desak-desakan seperti ini. Ya, Insya Allah. Bismillah, ini salah satu alasan kami memilih kitab Adab Sulukil Murid, karena waktu kita cuma 3 minggu. Insya Allah kita hatam 5 kali pertemuan. Yang ke-6-nya kita hataman. Yang ke-6. Ya, yang ke-6 kita hataman, kita baca burdah. Setuju? Ya, hataman kita baca burdah dipimpin oleh Habib Ali Habsyi. Bibiak. Insya Allah. Supaya nyambung gitu. Ya, Insya Allah kita hataman kita burdah, kita undang teman-teman kita ya, supaya kita merasakan berkahnya pernah menghatamkan kita. Ya. Bismillah. Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Muqaddimatul muallif. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد. Lanjut. Minum. Apa? Belum. Mampu. Silakan. Anu mundur. Apa? Jual kursi. Gak apa-apa yang akhwat duduk kan di sofa, duduk di situ. Gak apa-apa duduk di atas. Gak apa-apa duduk 4 orang lumayan. Duduk di atas. Yang tua-tua di atas. Yang tua-tua di atas. Tadi mesen. Yang tadi enggak belum. Belum ada. Takutnya utang lagi mas. Alhamdulillah. Ini ada faidah. Ya, ini sanadnya mutasil dari guru di Yaman. Setelah kita mendengarkan azan, baca doa azan, setelahnya kita mendoakan kedua orang tua, dibaca 7 kali. Tapi doanya bukan pakai domir musanna, tapi domir jamak. Supaya apa? Dapat kakek kita, ya, nenek kita, uyut kita kena. Jadi bukan Robbik firli wali walidayya, tapi Robbik firli wali walidiyya. Dalnya kasroh. Robbik firli wali walidiyya warhamhum kama robbauna sighar. Ya, dibaca 7 kali. Itu supaya apa? Semua nenek kita yang udah meninggal, kakek, uyut semua kena doa itu. Kalau wali walidayya cuma kedua orang tua. Tapi wali walidiyya warhamhum kama robauna. Jamak robauna sighar. Ya, itu. Bismillah, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi yaqdibu idza syaa fi qulubil muridina law atal iradah fayus'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiya al-imanu wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa adah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadati al-qadah amma ba'd. Kitab ini ya walaupun isinya singkat, kata para ulama ini kitab hadzal kitab mujaz lakin fihi naf'un kabir. Ya, naf'un kabir. Cuma 73 halaman tapi isinya manfaatnya luas. Itu ciri-ciri kitabnya Imam Al-Haddad. Imam Haddad itu dijuluki sebagai Imam Ghazali di zamannya. Imam Haddad. Ya, disebutkan Imam Haddad Ghazali zamanuh wa mujaddid asru. Termasuk mujaddid Islam, Imam Haddad. Ya, beliau dilahirkan pada bulan Safar tanggal 5 1044 Hijriah. Dilahirkannya bulan Safar, bulan depan berarti. Pas kemarin bulan Safar. Ya, beliau dilahirkan tahun 1044. Di Tarim, di Yaman dilahirkan beliau. Umur 4 tahun beliau kehilangan penglihatannya. Umur 4 tahun. Imam Haddad itu. Ya, tapi yang hilang cuma penglihatannya, tapi basirohnya ada. Ya, beliau enggak a'ma. Awas, antum jangan pernah ngomong a'ma ke para ulama, suul adab. Ya. Ngomong a'ma, buta itu ke orang biasa aja. Tapi para ulama jangan ngomong a'ma. Ya, apa ngomongnya? Melihatnya dengan basiroh. Imam Haddad dari kecil umur 4 tahun itu udah kehilangan basirohnya. Apa hikmahnya? Ya, supaya hatinya bersih, enggak melihat maksiat. Ya, kalau kita normal sering kita ngelihat yang enggak, tapi beliau dijaga sama Allah dari kecil udah dihilangkan penglihatannya, melihatnya dengan nur basiroh, dengan cahaya basiroh melihatnya. Dari kecil hatam Quran, udah hafal Quran dari kecil ya. Sampai beliau itu dari karomah beliau itu min ulama yang bisa mentaklif kitab dengan jawami'ul kalam. Apa? Jawami'ul kalam. Apa itu jawami'ul kalam? Katanya sedikit tapi maknanya luas. Itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Ya, jawami'ul kalam. Itu tergambar di kitab-kitab Imam Haddad. Ya, di Ratib Al-Haddad sama Wirid Latif. Ya, dulu kita baca Wirid Latif itu ba'da fajar. Alhamdulillah sampai sekarang istiqomah kan baca Wirid Latif punya Imam Al-Haddad. Yang kedua, Ratib Haddad dibaca ba'da Isya. Tapi masing-masing pesantren punya manhaj sendiri. Ya, kapan Ratib Atos, kapan Ratib Haddad. Ya, tinggal antum ikut kemana manhajnya. Gitu, ya. Kitab-kitab Imam Al-Haddad itu kebanyakan tipis, fokus ke sufi, ke akhlak, ke adab, tasfiyatul qulub. Yang terkenalnya itu silsilah kutub Imam Haddad. Silsilahnya itu ada berapa? Ada 10 silsilah kutub Imam Haddad yang khusus membahas tentang akhlak, adab, sufi. Ya, di antaranya ini kitab yang kita baca. Kitab apa? Adab Sulukil Murid. Ya. Yang lain seperti Risalatul Muawanah, Ad-Da'wah At-Tamah, An-Nafais Al-Uluwiyah, Sabilul Intikal wal Iktibar, Al-Hikam. Ya. Itu silsilah kutub Imam Haddad. Dan anak usikum kalau bisa antum buka Google, download kitab Tasbitul Fuad. Kitab Tasbitul Fuad. Ada 2 jilid. 3. Apa tergantung cetakannya? Satu cetakan doang. Darul Hawi.
Durhawi. 2 atau 3 silahkan. Dulu kita baca itu setiap rohah Ramadan. Pada asar kita rohah kayak gini, baca kitab Tasbitul Fuad Imam Haddad. Itu Masya Allah isinya. Ya, silahkan antum baca. Itu salah satu karomahnya Imam Al-Haddad, yaitu Jawami'ul Kalam. Ya, seperti kata ulama, Imam Haddad itu yad'u ilallahi bil qadam wal qalam wal fam. Imam Haddad yad'u ilallah bil qadam wal qalam wal fam. Apa artinya? Bil qadam, beliau itu selalu mengajar. Ya, kemana-mana ngajar, belajar. Yang kedua, bil qalam. Apa? Ta'liful kitab. Bil qalam. Banyak kitab beliau. Yang ketiga, bil fam. Dengan nasihat, dengan mau'idhah. Ya, itu yang dicontohkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Setiap ba'da fajar, sahabat itu berjamaah dengan Nabi di Nabawi. Nabi pasti memberikan mau'idhah. Nah, itu Imam Haddad melaksanakan itu. Ya, Imam Haddad itu yad'u ilallah bil qadam wal qalam wal fam wa nafa'a bihi al ummah al muhammadiyah fi masyarikil ardi ila magharibiha. Sampai sekarang. Bahkan kitab-kitabnya diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ada yang bahasa Rusia, ada yang bahasa Inggris. Ya, itu namanya keberkahan suatu ilmu. Ya, betul. Di kitab ini tentang adab sulukil murid. Ini al-adab al-asasiyah, adab-adab yang dasar alladhi yahtajuhal murid asalik fi hadzal manhaj. Ya, jadi kitab ini membahas tentang adab-adab dasar yang dibutuhkan oleh thalib asalik. Apa bedanya thalib sama salik? Apa bedanya? Thalib sama salik, apa bedanya? Thalib itu umum, meminta semua ilmu, namanya thalib. Mau ilmu umum, ilmu agama, thalib namanya. Minta uang, namanya thalib. Tapi salik itu khusus, ya, itu salik itu salaka yasluku, ya, yaitu yang berjalan. Artinya orang ini salik khusus di dalam meniti untuk sampai kepada Allah, namanya salik. Ya, salik itu khusus seorang thalibul ilm yang memperdalami ilmu untuk sampai kepada Allah. Ya, makanya beda antara thalib, antara salik itu beda. Salik itu lebih khusus. Ya, makom-makom salik. Enggak semua thalib itu salik. Enggak semua thalib itu salik. Kayak antum ini apa sekarang? Thalib atau salik? Salik insyaallah. Ya, tapi yang jurusan bukan syariah itu thalib. Kayak adab itu thalib itu. Ya nanti. Ya, yang syariah itu salik yang syariah. Tuh, ya. Jadi Imam Haddad ini di kitab ini akan menjelaskan adab-adab yang dibutuhkan oleh al-murid as-salik untuk sampai kepada Allah. Imam Haddad memulai kitabnya dengan kalimat wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini namanya iftitah suluki. Kenapa? Di sini Imam Haddad menyerahkan semua urusan kepada Allah. Bahwasanya semua kemampuan manusia, semua keinginan manusia itu tidak lepas dari wala haula wala quwwata illa billah. Dengan iftitah ini beliau menunjukkan bahwa ya di sini di Bara'atul Istihlal, di pembukaan kitab ada bahasa yaqdhifu idza syaa fi qulubil muridin. Jadi suluk ini
Yakdhifu. Apa makna yakdhifu? Itu yahdhifu, menghapus. Ini yakdhifu itu di Apa ya? bukan. Yakdhifu itu di Mencabut. bukan. Ayo, lagi apa? Yakdhifu itu ditanamkan. Ya, kalau bahasanya itu dibuang. Kalau di fikih ada babul qadhf. Tahu di fikih babul qadhf. Artinya apa? Membuang. Jadi suluk ini ya itu Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Makanya diciptakan dengan wala haula wala quwata illa billah, bahwa apa? Suluk itu suatu wahbiyah, suatu pemberian, suatu nafahat dari Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan itu semua tergantung dari la haula wala quwata illa billah. Itu ya, itu namanya bara'atul istihlah. Allah memberikan suluk, memberikan anugerah, memberikan wahbiyah itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yakdhifu idza syaa fi qulubil muridin. Arti murid di sini nanti kita akan tahu man huwal murid. Nah, kita akan tahu dari ayat Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Imam Haddad. Salah satu murid Imam Haddad itu yang masyhur, yang terkenal, Masya Allah, itu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Sahib Hautah. Ya, itu min akabir talamid Habib Abdullah bin Al-Haddad. Itu min akabir. Dorihnya ada di Hautah, sedangkan Habib Al-Haddad itu di Zambar. Dari beberapa kisah yang disebutkan dari Habib Ahmad bin Zain ini, beliau itu dari Hautah ke Tarim, segitu jauhnya, itu kadang jalan kaki, kadang pakai apa? Khoil namanya, apa ya? Himar. Untuk menuntut ilmu. Padahal Habib Abdullah Al-Haddad itu enggak punya penglihatan. Warga Tarim itu enggak ada yang sadar kalau Habib ini seorang wali. Warga Tarim sendiri enggak ada yang sadar bahwa Habib Al-Haddad ini seorang wali, orang pintar. Enggak ada yang sadar. Makanya enggak ada yang peduli warga Tarim itu. Tapi Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dari Hautah ke Tarim itu jauh. Itu melewati Sewun ya, kalau nggak salah. Sewun. Ke Sewun baru ke Tarim. Itu jauh. Ya, setiap hari. Bahkan Habib Ahmad bin Zain itu pernah cuma membawa 1 butir kurma untuk bekal beberapa hari di Tarim. Untuk menuntut ilmu di rumahnya Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, itulah ya, mindaidan kebiasaan ulama-ulama salaf kita dalam menuntut ilmu. Ya, Iqra. Faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Al-Isra ayat 18 sampai 19. Dari ayat ini kita tahu apa itu makna murid. Ya, dari ayat man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha. Ya. Di ayat ini ada bahasa yuridu. Di ayat ini Imam Al-Haddad menjelaskan di sini ada 2 macam seorang murid. Ada muridul dunia, ada muridul akhirah di ayat ini. Ya. Muridul dunia ya, man arada dunya fahuwa khosaro wa fasadatil akhirah. Ya, barang siapa yang mencari dunia, kata ayat ini, dia akan rugi dan akhiratnya akan rusak. Nah, ini yang pertama, yaitu muridud dunia. Ya, semoga kita enggak termasuk dari muridud dunia ini. Ya. Dan yang kedua, dari waman aradal akhirata wasa'a laha sa'yaha. Ya, dari ayat ini kita ambil yaitu muridul akhirah. Man aradal akhirata fala takfi
bil iradah faqat. Man aradal akhirata fala takfi bil iradah faqat, lakin yanbaghi lahu bil iman wal amalus sholih. Karena apa? Setelahnya ada wasa'alaha sa'yaha. Ini menjelaskan tentang apa? Tentang keimanan, tentang amal. Ya, barang siapa kita yang man aradal akhirah, maka kita nggak cukup dengan ngomong, oh iya, anak pengen masuk surga. Udah diem, nggak sholat, nggak ibadah, nggak iman, nggak ada apa-apanya. Ya, tapi di ayat ini disambung, wa man aradal akhirata wasa'a laha sa'yaha. Jadi barang siapa yang pengen surga, pengen akhirat, maka dia jangan cuma pengen aja, tapi dia punya iman, dia punya amal soleh. Ya, itu. Jadi murid itu ada dua, kata Imam Haddad. Ada muridul dunia, ada muridul akhirah. Muridul dunia dia akan rugi. Sedangkan muridul akhirah dia akan rugi kalau dia tidak punya keimanan, tidak punya amal soleh. Apa dalilnya? Wasa'alaha sa'yah. Iqra. wal ajilatu hiya dunya fa idza kana al muridu laha fadlan anis sa'i li talabiha masiruhu ila an-nari ma'al laumi was-sagar fama ajdaru al-aqilu bil i'radi anha wal ihtirasi minha wal akhiratu hiyal jannah. Wal akhiratu hiyal jannah. Wa man aradal akhirata fil ayah itu artinya apa? Jannah. Iqra. ولا يكفي في حصول الفوز بها الإرادة فقط بل هي مع الإيمان والعمل الصالح المشار إليه بقوله تعالى وسعى لها سعيها وهو مؤمن. Ini yang kita bahas tadi, ya, bahwa bil iradah itu enggak cukup, wala yakfi, enggak cukup, ya, tapi harus apa? Wasa'alaha sa'yaha. Apa itu? Ma'al iman wal amali sholih. Ya, jadi antum kalau pengen akhirat jangan cuma pengen aja, tapi ada usahanya. Ya, Iqra. والسعي المشكور هو العمل المقبول المستوجب صاحبه المدح والثناء والثواب العظيم الذي لا ينقضي ولا يفنى بفضل الله ورحمته والخاسر من كل وجه من المريدين للدنيا الذي يتحقق في حقه الوعيد المذكور في الآية هو الذي يريد الدنيا إرادة ينسى في جنبها الآخرة فلا يؤمن بها أو يؤمن ولا يعمل لها فالأول كافر خالد في النار والثاني فاسق موسوم بالخسار. Imam Haddad membagi muridul dunia kepada dua lagi. Muridul dunia dibagi dua lagi. Ini yang kepengen dunia udah hina. Imam Haddad membagi dua lagi. Huwaladzi yuridu dunya iradatan yansa fi jambihal akhirah. Ini emang udah kholis. Dia cuma mencari dunia. Datang ke Jordan, dia nggak belajar niatnya, cuma mencari dunia. Ya, ada yang kayak gitu. Yang kedua, aw yu'minu wala ya'mal lah, dia percaya bahwa di sana bakal ada akhirat, tapi dia enggak belajar, tapi dia enggak ibadah, kata Imam Haddad. Maka dihukumi yang pertama tadi, golongan pertama tadi dihukuminya seorang kafir. Kenapa? Karena dia enggak percaya bahwa ada akhirat. Yang kedua, itu dihukuminya fasik. Kenapa? Karena dia percaya ada akhirat tapi enggak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Iqra. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا عمل إلا عن نية وأن الإنسان بحسب ما نوى ويجزى إن خيرا فخير فإن شرا فشر فمن حسنت نيته حسن عمله لا محالة ومن خبثت نيته خبث عمله لا محالة وإن كان في صورة طيبا كالذي يعمل الصالحات تصنعا للمخلوقين. Ini juga salah satu kebiasaan
para ulama dalam mentaklif kitab, yaitu iftataha ta'lifuhu bi hadis innamal a'malu binniyat. Ya, banyak para ulama itu membuka kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Contohnya kitab Sahih Bukhari. Hadis yang pertama apa? Innamal a'malu binniyat. Hadis Arba'in Nawawiyah punya Imam Nawawi. Apa yang pertama? Innamal a'malu binniyat. Imam Haddad pun di sini membuka kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Supaya apa? Ini tanbih buat murid, buat salik bahwa apa? La budda fihi tashihun niyah. Ya. Ini tanbih buat kita sebagai pembaca, kita memperbaiki niat. Ya, sebelum kita melakukan sesuatu. Fasuhihin niyata qoblal amali waqti biha makrunatan fil awali. Itu kata Imam Ibnu Ruslan di Zubadnya. Fasuhihin niyata qoblal amali waqti biha makrunatan fil awali. Ya, sebelum kita ke sesuatu melakukan, kita tanya dulu hati kita, ini apa niatnya? Ya, itu Imam Haddad di kitab. Kemudian di hadis ini Nabi mencontohkan yaitu masalah hijrah. Ya, faman kana hijratuhu. Kenapa Nabi? Padahal banyak. Nabi itu bisa mencontohkan dalam masalah niat ini beberapa masalah. Banyak. Tapi Nabi kenapa memilih tentang hijrah? Ada yang tahu? Kenapa Nabi milih di hadis ini tentang hijrah? Karena min asbabil wurud, hadis ini pas dulu kebanyakan kejadian kayak gitu karena hijrah. Ya, ketika dari Mekah ke Madinah itu ada yang hijrah karena ingin menikahi perempuan Madinah. Siapa namanya? Ummu Qais. Makanya di hadis ini namanya yang hijrah ini namanya Muhajir Ummil Qais. Namanya Muhajir Ummil Qais. Jadi hijrah ke Madinah bukan untuk jihad, tapi untuk mengejar Ummu Qais ini. Makanya ada hadis ini. Ya, kata Nabi, "Man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin," atau perempuan yang ingin dinikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini imro'ah namanya Ummu Qais. Ada sebuah pertanyaan, apakah hadis ini cuma khusus di hijrah? Atau ini kita umumkan, kita amkan lafadznya ke semua masalah? Al-ibrah fi umumil lafadz la bi khususi sabab. Ini kita tatbikan di hadis ini. Ya, al-ibrah fi umumil lafadz. Jadi niat ini bukan cuma di hijrah, tapi kita umumkan ke semua masalah. Al-ibrah fi umumil lafadz la fi khususi sabab. Nah, jadi antum datang ke Jordan ke sini, tanya dulu mau ngapain ke sini. Ya, niatnya apa ke sini? Ya, takutnya antum jauh-jauh ke Jordan ke sini ngabisin uang banyak mahal di sini, tapi salah niat. Ya, sayang. Takutnya sama, antum muhajir Indo ke sini cuma buat imro'ah. Cuma buat dunia. Ya, nggak dapat ilmu, naudzubillah. Ya, ini. Ya, para ini Imam Haddad membuka dengan hadis ini supaya apa? Tanbih buat kita bahwa kita perbaiki niat dulu untuk melakukan sesuatu. Ya. Dan dari hijrah ini juga ini menunjukkan Imam Haddad bahwa hijrah ini adalah perpindahan min makan ila makanin akhir. Jadi tempat ke tempat yang lain. Ya, tapi para muhadditsun mengatakan al-hijrah itu perpindahan min makanin syarrin ila makan khair. Dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, namanya hijrah. Ya. Nah, di sini Imam Haddad menunjukkan bahwa kitab ini cukup
kitab adab sulukil murid ini cukup untuk bekal barang siapa yang ingin safar, yang ingin hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Jadi hadis ini Imam Haddad tulis ini menunjukkan bahwa dengan kitab ini sudah cukup bagi muqtadi kayak kita ini sebagai bekal untuk safar, untuk hijrah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibutuhkan 3. Yang pertama niat. Ya, yang kedua dalil. Apa dalil itu? Mursyid, murabbi, guru. Kita nggak bisa hijrah tanpa seorang guru. Demi Allah nggak akan bisa. Ya, apalagi untuk sampai ke wusul kepada Allah, kita nggak bisa sendiri. Ya, Imam Haddad di sini menyebutkan yang pertama niatnya dulu, niatun sholihah, dan yang kedua yaitu butuh dalil. Apa dalilnya? Mursyid. Ya, murabbi. Yang ketiga yaitu thariqah. Ya, niat, mursyid yang bimbing kita, yang ketiga thariqah. Ya, thariqah ini apa? Syariat. Itu 3 cara untuk kita menghijrah atau safar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ini kata Imam Haddad yakfi. Cukup. Ya, ini sebagai bidayah, permulaan hijrah kita untuk sampai kepada Allah. Ya, Iqra. Wa akhbaru alaihi salatu wassalamu anna man amila lillahi ala wifqil mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana thawabuhu 'ala Allahi wa kana munqalabuhu ila ridwanillahi wa jannatihi fi jiwarillahi wa khiratihi wa anna man qasada ghairallahi wa amila li ghairillahi kana thawabuhu wa jazaohu inda man tasanna'a lahu wa ra'a lahu mimman la yamliku lahu wala li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Imam Haddad ini mentahdir kita di kalimat ini, mentahdir hati-hati dengan sifat riya di sini. Karena apa? Pas awal tadi Imam Haddad itu tentang niat. Ya, pas awal itu ya tentang niat. Setelahnya Imam Haddad mentanbih kita hati-hati. Imam Haddad ya, hati-hati. Walaupun niat kita baik, tapi di situ ada khofaya, ada yang tersembunyi. Itu setan bisa masuk langsung. Ada sifat riya. Hati-hati. Bahkan dari sifat tawadu kita bisa timbul sifat riya. Sifat tawadu kita. Ya, kita ambil contoh. Ada majelis seperti ini, datang satu orang, jalan di tengah-tengah paling sopan jalannya, sambil nunduk gitu ya, sambil nunduk. Itu sopan nggak? Itu tawadu nggak? Tawadu. Tapi di hatinya apa? Cuma ana yang kayak gini. Ya, cuma ana yang kayak gini. Yang lain nggak bisa kayak gini. Ya, itu sombong, itu riya. Padahal zahirnya, surahnya itu tawadu. Surahnya. Tapi batinnya itu riya. Cuma ana yang bisa kayak gini. Yang lain nggak bisa nunduk kayak gini. Ya, hati-hati. Makanya enggak semua niat itu sholihah. Antum, niat ana udah bersih. Hati-hati. Setan itu banyak cara. Ya. Riya itu khofayanya banyak, enggak kelihatannya. Kayak tadi, ya, kita sholat tahajud. Ana sholatnya jam 3 tahajud. Sendirian. Ana matiin lampunya supaya enggak kelihatan. Bagus enggak? Bagus. Pengen enggak riya. Tapi apa di hatinya? Kalau tahajud mukanya bakal bercahaya. Orang-orang bakal tahu kalau ana bercahaya, berarti ana rajin itu udah rusak. Rusak niatnya. Nah, itu setan. Ya. Niatnya bagus. Ana mau tahajud, matiin lampu sendirian. Ya Zul ya? Tahajud gak Zul? Tahajud Zul. Ya. Makanya mukanya bersinar Zul itu mukanya sekarang. Ya. Jam 3 tahajud, lampu dimatiin, di kamar sendirian. Ngewirid bersyaallah. Niatnya bagus di situ. Tapi apa tujuannya? Yang tahajud itu mukanya akan bersih,
Orang akan tahu, oh Zul ini suka tahajud. Tapi gelap Zul. Nah, itu ya, jadi hati-hati. Ya, periksa niatnya, periksa. Apa sih niat kita ibadah ini, periksa, ya. Apa setan itu pintar, banyak khofayatnya. Gampang mas setan itu masuk. Ya, di situ. Iqra. وخص الهجرة عليه الصلاة والسلام من بين سائر الأعمال تنبيها على الكل بالبعض لأن من المعلوم عند أولي الأفهام أن الإخبار ليس خاصا بالهجرة بل هو عام في جميع شرائع الإسلام. Ini yang kita jelaskan tadi ya, kenapa Nabi itu memberikan dorbul amsal tentang hijrah tadi. Ya, karena apa? Itu termasuk yang kejadian paling banyak pas zaman itu. Makanya Nabi yadribul amsal di masa niat ini tentang hijrah. Tapi annal ikhbar laisa khassan bil hijrah, kata Imam Haddad ya. Ikhbarnya hadis ini sebenarnya tidak khusus tentang hijrah. Tapi apa? Amun, tapi ini umum dalam semua masalah. Seperti ini, kita dari Indo datang ke Jordan mau ngapain? Niatnya apa? Datang ke sini ya. Apakah niatnya belajar? Apakah niatnya cuma mau main-main? Niatnya nyari cewek misalkan. Nah, itu. Ya, ini masuk ke hadis ini. Ya, karena al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususi sabab. Setelah ini Imam Haddad akan menjelaskan sabab taklif hadzal kitab. Kenapa sih Imam Haddad nulis kitab ini? Iqra. ثم أقول اعلم أيها المريد الطالب والمتوجه الراغب أنك حين سألتني أن أبعث إليك بشيء من الكلام المنسوب إلي لم يحضرني منه ما أراه مناسبا لما أنت بسبيله وقد رأيت أن أقيد فصولا وجيزة تشتمل على شيء من آداب الإرادة بعبارة سلسة والله أسأل أن ينفعني وإياك وسائر الإخوان بما يريده علي من ذلك ويوصله إلي مما هنالك فهو حسبي ونعم الوكيل. Imam Haddad nulis kitab ini karena dipinta, ya, salah satu muridnya atau saudaranya meminta untuk menulis kitab tentang adab, tentang akhlak, ya, di sini. Maka Imam Haddad nulis kitab ini, adab sulukil murid. Itu ya. Faslul awal. Imam Haddad langsung ke faslul awal. Ini adab yang pertama yang dibutuhkan oleh talib salik ilallahi ta'ala. Iqra. Faslun fi anna awwal at-tariqi I'lam. Ada i'lam enggak? Belum. Selanjutnya. Iqra. فصل في أن أول الطريق باعث قوي إلهي وأنه يجب تقويته وحفظه وإجابته. اعلم أن أول الطريق باعث قوي يقذف في قلب العبد يزعجه ويقلقه ويحثه على الإقبال على الله والدار الآخرة. Imam Haddad membuka dengan kalimat i'lam. Apa hikmahnya i'lam di sini? Yang pertama, amalan dengan ayat i'lam annahu la ilaha illallah. Ya, Imam Haddad menjelaskan di kitab Risalatul Mu'awanah, beliau ngomong gini. Ya, khitab i'lam ini lil mutakallim. Ya, fihi waq'un azim. I'lam di sini ada tanbih yang sangat-sangat buat mutakallim, mu'alifnya, buat sami, buat pendengarnya, walil qari, dan pembacanya. I'lam di sini. Ya, apa dalilnya? Al-Qur'an. I'lam annahu la ilaha illallah. Ya, itu. Jadi i'lam di sini ada pengaruhnya untuk mutakalim sendiri, untuk sami yang mendengarkan, dan untuk yang membaca. Nah, Imam Haddad kebanyakan di kitabnya pakai i'lam. Ketahuilah, ya. Iqra. Wa 'ala al-i'radi 'anid dunya wa amma al-khalqu mashghulun bih
min imaratiha wa jam'iha wa tamattu bisahawatiha wal i'tirari bizakharifiha. Jalan yang pertama untuk menuju kepada Allah yaitu apa? Allah akan memberikan kita ba'is. Apa ba'is itu? Alamat, tanda-tanda. Ya, tiba-tiba di hati kita pengen jamaah. Jamaah ke masjid. Biasanya kita nggak mau biasanya. Tiba-tiba duhur, maghrib, duhur ada azan. Kok ada pengen jamaah ya? Namanya ba'is. Namanya ba'is. Lagi main game. Ya, tiba-tiba ada maghrib. Kok ada pengen ke masjid ya? Namanya ba'is. Itu risalah. Ya, itu hidayah dari Allah. Iklam anna awwala tariqi ba'ithun qawiyyun yukdhafu fi qalbil abdi. Kata Imam Haddad, langkah pertama untuk menuju kepada Allah apa? Ada alamat, ada tanda, ada hidayah yang Allah berikan kepada hati seorang hamba. Entah itu lewat dia sendiri, tiba-tiba hidayah itu, atau hadir di majlis ilmu, atau karena orang lain, atau karena nasihat dari guru, berbeda-beda hidayahnya. Ya, nanti kita jelaskan di sini. Ada gimana caranya mendapatkan ba'is itu. Ada dijelaskan di sini. Ya, ada yang cuma duduk doang gini, tiba-tiba pengen berubah. Ada. Ada yang duduk di kayak gini di majlis ilmu, semangat. Semangat. Ah, namanya ba'is namanya. Nanti Imam Haddad masih tahu bagaimana kita menyambutnya. Ketika ada ba'is, ada hidayah, bagaimana kita menyambutnya. Ya. Ikra. Kalau misalkan ada yang belum dapat ba'is, antum banyak berdoa. Ya, misalkan sekarang kok anak nggak ada semangat jamaah ke masjid ya? Kok anak nggak ada jamaah buat nggak ada semangat buat baca kitab ya? Kok anak nggak ada semangat buat tahsil ilmu ya? Kok anak nggak ada semangat buat murojaah kitab ya? Kok anak nggak semangat tetap buat baca Quran ya? Ah, antum meminta kepada Allah. Karena itu apa? Cobaan yang paling berat. Apa? Antum nggak ada halawatul iman. Awas, cobaan yang paling berat itu apa? Antum nggak merasakan halawatul ibadah, nggak merasakan kemanisan ibadah. Itu yang paling berat itu. Antum jangan bangga sehari antum nggak baca Quran, itu udah hina. Buat tolibul ilmu, anak kasih tahu, khususnya yang cowok-cowok. Ya, kita tolibul ilmu. Kita datang ke masjid tidak dapat takbiratul ihram, itu hina. Apalagi masbuk, apalagi enggak jamaah. Paham? Ini enggak sholat? Enggak, insyaallah semua sholat. Ya, awas buat cowok nih. Kita datang ke masjid ketinggalan takbiratul ihram, datang imam udah takbir, Allahu Akbar. Kita masih di jalan, itu hina. Buat kita tolibul ilm. Apalagi pas azan masih main game, itu bukan hina lagi, dihinakan itu. Ya, dihinakan. Ya, anak jalan datang cece udah komat, bu lari. Karena nggak mau hina, nggak mau ketinggalan takbiratul ihram, apalagi masbuk, apalagi nggak jamaah. Ya, itu ba'is. Ada yang bilang, Ustaz, kalau jamaah hukumnya fardu kifayah. Iya, fardu kifayah jamaah, iya, Anda sepakat. Ya, jamaah itu fardu kifayah. Kalau satu yang melakukan sakwatu anil bakin katanya. Ada aja pakai daya yang itu. Ya, itu. Ya, jadi ketika antum ada ba'is, antum pengen baca kitab, antum pengen jamaah, langsung sambut ya. Sambut langsung. Jangan jadi nanti. Ya, Iqra. Wa hadzal ba'itu min junudillahi al-batinah wa huwa min nafahatil inayah wa a'lamil hidayah. Min nafahatil inayah. Ba'is itu, hidayah itu jundun min junudillah. Apa jundun nantinya? Tentara. Ya. Jadi hidayah itu termasuk tentaranya Allah yang dikirim kepada hambanya. Dan tentara itu enggak semua orang. Apa? Min nafahatil inayah.
nafahat, wahbiyah, pemberian kepada orang-orang tertentu aja. Ya, yang Allah yaqdhifu fi qalbi. Enggak semua orang. Ya, jadi di sini harus ada usaha. Kita hadir majelis ilmu, kita baca kitab, kita baca Quran, kita berdoa. Itu Allah akan kasih jundunnya, kasih tentaranya kepada kita. Kata Imam Haddad. Iqra. Wa kathiran ma yuftahu bihi 'alal 'abdi inda takhwifi wat targhibi wat tashwiq wa inda an-nazari ila ahli Allah ta'ala wan nazari minhum wa qad yaqa'u. Ini sebab-sebab datangnya ba'is. Sebab-sebab datangnya tentara Allah. Apa yang pertama? Alal ab inda takhwif, ketika takut. Takut apa ini? Takut kepada dosa-dosa kita. Ya, wa targhib. Rogbah. Apa rogbah artinya? Keinginan. Keinginan untuk sampai kepada Allah. Yang keempat, taswik. Apa taswik? Syauq. Rindu pada siapa? Nabi Muhammad. Ini ba'is ini tandanya. Yang keempat, wa indan nadhari ila ahlillah. Ini mujarrab. Syai'un mujarrab. Ya, ana usikum kepada antum, sering-seringlah hadir majlis ilmu yang di dalamnya ada ahlullah, ada ulama. Ya, sering-sering. Karena apa? Dengan antum melihat wajahnya aja, itu udah pahala. Antum nggak ngomong, antum nggak nanya, cuma ngelihat wajahnya dengan ainul mahabbah, itu pahala. Bukan ainul sukhad, ainul mahabbah, itu pahala. Apalagi duduk di majlisnya, dapat pahala. Ya, wa indan nadhari ila ahli ta'ala wan nadhari minhum, dan dapat nadhrah dari ulama itu, mendapatkan nadhrah ya dari ulama itu. Makanya kita dulu pas di kelas itu kita rebut-rebutan, pengen duduk paling depan. Kita bukan pengen belakang, enggak, pengen depan. Supaya apa? Dapat nadrohnya para masyayikh. Ya, itu masya Allah, kita mandang masyayikh mandang kita, itu anugerah banget. Ya, itu buat tolib itu anugerah banget. Makanya kita itu dulu rebut-rebutan duduknya paling depan. Supaya apa? Kita dipandang oleh guru kita. Ya, karena ada hadis nadhiri fil jannah. Nadhiri wa nadhir nadhiri wa nadhir nadhiri wa nadhir nadhiri fil jannah. Kiaskan sampai sekarang. Ya, nadhiri orang yang melihat saya, kata Nabi. Wa nadhir nadhiri orang yang melihat saya. Wa nadhir nadhiri orang yang melihat saya. Dakhulul jannah. Ya, sama kayak gitu. Ya, kita dilihat oleh guru kita. Paham? Guru kita dilihat oleh gurunya. Gurunya dilihat oleh gurunya. Gurunya dilihat oleh gurunya. Terus sesilah nyampe ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, ke sahabat. Sahabat dilihat oleh Nabi Muhammad. Itu namanya sanad. Ya, makanya nadhiri wa nadhir nadhiri wa nadhir nadhiri nadhiri wa nadhir 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 nadhiri, sampai kita nih nadhir sampai berapa puluh dakhulul jannah insya Allah. Ya, itu. Ya, jadi antum di kelas di UJ, ya jangan telat, jangan di belakang duduk, tapi di depan. Ya, datang awal-awal ya, kita udah murojaah, udah siap, di depan duduknya. Kayak Saddam, depan kalau di kelas, Dam ya? Iya, gua ngantuk juga. Ya, ini mah datang ke kelas telat, udah setengah jam, anak aja yang duyuf dari awal datangnya. Ya, yang kelas asli datang setengah jam dengan muka-muka bangun tidur. Ya, datang, duduk di belakang, taruh tab di meja, tangan gini sampai akhir. Enggak megang pulpen, enggak megang kitab, ahli dia. Udah banyak ilmunya. Ya, usahakan antum nanti pas awal ini duduk paling depan duduknya ya. Berharap apa? Dipandang oleh dosen.
Ya, dipanggil ya Zul ya. Iya. Siap? Siap. Siap. Ya itu, ya. Jadi ini 4 sebab yang datangnya ba'is. Ya. Antum sering-sering duduk dengan ahlullah, dengan para ulama. Apapun itu. Ya, duduk. Minta nasihat, ya hadir majlis ilmu itu. Iqra. wa ta'arrudu lin nafahati ma'murun bih wa muraggabun fihi wal intizaru wal irtiqabu biduni ta'arrudi wa luzumil babi khumkun wa gabawah. Ini Imam Haddad menjelaskan tentang wajib at-ta'arrud. Apa? Yaitu tolabul asbab. Ya, at-ta'arrud. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Ya, nafahat tadi yang ba'is, yang junud, yang tentara, ya, itu kita wajib ta'arrud, wajib mencarinya. Jangan cuma diem. Ya, kita duduk aja, kita nggak akan dapat kecuali man rahima rabbi, kecuali yang diinginkan oleh Allah. Ya, waqad yaqa'u biduni sabab. Ya, kata Imam Haddad, kadang-kadang ini ba'is datangnya tanpa sebab, tapi nggak semua orang. Tapi maka kita diwajibkan apa? At-ta'arrud li nafahat ma'murun bih. Itu perkara yang diperintahkan. Wa muraqqabun fi. Wal intid. Kalau menunggu aja, menunggu ya, nggak ada usaha apa-apa, itu sifatnya orang ahmak. Apa ahmak? Jahil. Jahil itu kalau menurut anak masih mending. Ya, jahil itu masih mending tingkatannya. Tapi kalau ahmak itu a'la darajat. A'la darajat. Bawahnya gobi. Ya. Dulu itu dipanggil ya gobial ahmak. Oh, itu udah. Digabung dua-duanya. Ya gobial ahmak. Jahil itu masih di bawah jahil itu. Ya, antum jangan sakit hati kok jahil. Kalau panggilnya gobi, ahmak itu udah atas banget itu. Antum emang udah sayyidul ahmak. Ya. Dulu dipanggil tuh ya gobi al ahmak. Oh, kita kayak hewan itu udah. Ya gobi ya ahmak lagi. Ya, itu. Ya, makanya kata Imam Haddad itu humkun wa gobawah. Apa contohnya? Kita enggak ta'arud ini. Kita udah ada di suatu daerah untuk nuntut ilmu tapi kita enggak datang. Itu contoh enggak ta'arud. Ya, kita disiapkan tempat untuk belajar tapi kita enggak datang, kata Imam Haddad. Itu namanya enggak ta'arud, enggak mencari nafahat. Kita di Mekah tapi kita enggak umroh. Kita di Mekah tapi kita enggak ziarah. Kita di Madinah tapi kita enggak datang ke ziarah ke Nabi Muhammad. Namanya enggak ta'arud itu. Ya, ta'arud itu dimanapun antum disediakan tempat menuntut ilmu, antum datang. Untuk apa? Mencari nafahat. Iqra. Kaifa wa qad qala alaihi salatu wassalam inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fata'arrudu laha. Itu ya hadisnya. Iqra. Wa man akramahu Allahu bi hadzal ba'ithi asy-syarifi falya'rif qadrahul munif wal ya'lam annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala alaihi allati la yuqaddaru qadruha wa la yublagu syukruha falyubalik fi syukrillahi ta'ala ala ma manahahu wa awlah wa khassahu bihi min baini ashkalihi wa aqranihi fakam min muslimin balagha umruhu 80 sanatan wa akthar lam yajid hadzal ba'itha wa lam yatrukuhu yawman min ad-dahr. Setelah kita mendapatkan ba'its, apa yang pertama? Kita wajib mensyukuri ba'its itu. Supaya apa? Supaya ditambah. Ya, dan itu kita falya'rif qadrahul munif. Ketika datang ba'its kepada kita, hidayah kepada kita, kita harus tahu ya keadaan diri kita. Oh, ini anak udah dapat ba'its. Anak udah pengen jamaah. Anak udah pengen baca kitab. Anak udah pengen baca Quran. Ya, antum tahu keadaan diri kita. Ya, gitu. Kemudian bersyukur dapat ba'its ini. Karena apa? Ada orang yang udah 80 tahun, 70 tahun, dia enggak mendapatkan ba'its. Hidayah.
Ya, karena apa? Dia lam yatrukhu, dia belum pernah mengetok sekalipun pintu ba'is itu. Lam yatrukhu yauman. Sekalipun belum mengetuk pintu ba'is itu, yang gak akan dapat. Siapa contohnya? Kayak tadi. Ya, datang ke Jordan, dikasih tempat buat tuntut ilmu, dia enggak datang. Ya, itu. Wa 'alal muridi an yajtahida fi taqwiyatihi wa hifzihi wa ijabatihi. A'ni hadzal ba'its fataqwiyatuhu bi Imam Haddad akan menjelaskan ketika datang ba'is kita harus 3. Yang pertama, bagaimana memperkuatnya. Yang kedua, bagaimana menjaganya. Yang ketiga, bagaimana menyambutnya. Taqwiyatihi, hifdihi, wa ijabatihi. Ketika datang hidayah dari Allah, kita akan Imam Haddad merintahkan 3. Bagaimana memperkuatnya, mempertahankannya, bagaimana menjaganya, bagaimana menyambutnya. Iqra. fataqwiyatuhu bidzikri lillahi wal fikri fima indallahi wal mujalasati li ahlillah. Cara memperkuatnya apa? Az-zikru lillah. Perbanyak zikir. Jika datang ba'is, langsung kita sambut. Perbanyak zikir. Zikir itu didul ghaflah. Zikir itu kebalikan ghaflah. Awas. Az-zikru didul ghaflah. Ya. Itu. Ghaflah itu kata Imam Ghazali di kitab Mukashafatul Qulub, al-ghaflatu tazidul hasrah. Al-ghaflatu tuzilun ni'mah wa tahjubul anil khidmah. Ghaflah itu lalainya kita akan menghilangkan nikmatnya kita dan akan menutup kita dari khidmat kepada Allah. Itu ghaflah. Ya, makanya ketika ada ba'is langsung kita sambut dengan apa? Zikir kepada Allah. Ya, itu. Ada kisahnya Imam Ali Ad-Daqqaq. Tahu siapa itu? Imam Ali Ad-Daqqaq itu merupakan mertuanya Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Ya, itu Syekhus Sufi dari Naisabur. Ya, jadi Imam Qushairi itu ulama alim, muhaddis, faqih, usuli, nahwi, adabi. Ya, saking pinternya beliau itu dinikahkan oleh gurunya Imam Ali Daqqaq ya dengan anaknya. Siapa namanya? Fatimah Ad-Daqqaq. Ya. Imam Al-Qushairi dinikahkan dengan anaknya, anak gurunya. Namanya Fatimah Ad-Daqqaq. Suatu hari Imam Ali Ad-Daqqaq ini ya tahu bahwa ada ulama Naisabur yang sakit. Dijenguk, datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya, itu para muridnya lagi berkumpul di samping yang sakit tadi. Syekhnya nangis. Sedangkan muridnya enggak nangis. Aneh Imam Ali Daqqaq. Ya Syekh, ma yubqi a'ala dunya, kata Imam Ali Ad-Daqqaq. Apa yang membuat kamu nangis ya Syekh? Apakah karena dunia? Kata itu, kala, demi Allah enggak. Tapi bakaitu lifawati solati. Kata yang Syekh itu, aku menangis karena aku ingat solat yang aku tinggalkan. Imam Ali Daqqaq kaget. Loh, enggak mungkin seorang ulama besar, Syekh, meninggalkan sholat. Ditanya, beneran? Fakaifa anta tabki wa anta musolli. Bagaimana ente nangis sedangkan ente itu orang yang sholat? Ya, apa kata Syekh itu? Ya, kamarrotan sajadtu wa ana fi ghaflah wa rafa'tu ra'si min sujudi wa ana ghaflah. Paham? Ya, kata Syekh itu, iya ana sholat, tapi berapa kali ana sujud, ana ghaflah.
Berapa kali ana bangun dari sujud, ana goflah, padahal lagi sholat. Lihat itu makom apa? Ya, kita sholat asal. Goflah enggak, bodoh amat. Yang penting kita sholat. Tapi syekh itu sholat rajin, nawafil, faraid. Tapi ingat bahwa sujudnya beberapa kali pernah goflah. Gak ingat kepada Allah pas sholatnya. Coba. Ya, jadi goflah itu bukan cuma kita kayak gini. Di ibadah pun bisa goflah. Makanya di Al-Quran, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Bagaimana kias aksinya? Bagaimana kias kebalikannya? Yang sholat aja masih bisa celaka. Apalagi yang tidak sholat. Zul ya? Contoh ini Zul masya Allah jamaah seminggu 2 kali. Kan tiap hari jamaah. Tiap hari ya. Sehari Jumpa mulu ya. Cuma maghrib doang sih. Ya, Bisa juga. ya. Di Al-Quran, fawailul lil musallin. Lihat, Allah itu enggak ngomong fawailul li ghairil musallin, enggak. Allah itu enggak ngomong celakalah bagi yang enggak sholat, enggak. Ya Zulia, enggak. Tapi ngomongnya apa? Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Yang sholat pun masih bisa celaka demi Allah. Apalagi yang enggak sholat. Ya, siapa itu? Alladzina hum an sholatihim. Oh, iya dia sholat tapi sahi, dia goflah. Ayo, sekarang kita perbaiki. Gimana sholat kita? Goflah atau enggak? Kalau masih goflah, lawan. Makanya di fikih itu berbeda pendapat di arkanus sholat. Yang paling syadid siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali nambah 1 rukun sholat. Apa? Khusyuk. Bayangkan. Imam Ghazali nambah rukun sholat apa? Khusyuk. Sholat kita nggak ada yang sah. Menurut Imam Ghazali. Coba. Imam Ghazali nambah rukun sholat apa? Al-khusyuk. Setelah salam, tartib, al-khusyuk. Sholat kita semuanya, ya, itu nggak ada yang sah menurut Imam Ghazali. Kenapa? Goflah semua. Nggak ada khusyuknya. Ya. Itu. Makanya usahakan sholat jamaah. Karena apa? Lebih ada ihtimalnya nggak goflah lebih banyak. Sedangkan di rumah baru azan, nantilah baru azan. Ya. Setengah jam nantilah masih ada waktu. Cabut nyawa, udah ini. Ya. Jangan ditunda. Azan, kalau nggak sibuk-sibuk banget, sholat langsung ke masjid, jamaah. Ya. Gitu. Capek tadi. Iya, capek. Ya, tapi antum bangga. Jadi thalibul ilmu yang hakiki. Awas. Tad, anak capek belajar mulu. Iya, capek, lelah. Tapi kita bangga. Kita menjadi thalibul ilmi yang selayaknya. Yang enggak bangga itu, antum thalibul ilmi tapi capek bukan karena ilmu. Itu salah. Kita capek karena tidur. Itu salah. Ya Zulia, salah. Gitu. Capek kita harus karena ilmu. Ya, gitu. Yang ketiga, wal fikru fima indallah, dan kita memikirkan apa-apa yang dilibatkan kepada Allah. Apa contohnya? Al-khauf ilallah. Ya. Yang ketiga, as-sauq ila liqa'illah. Yang ketiga, as-sauq ila liqa'i rasul. Itu al-fikru fima indallah. Ya, itu. Yang ketiga, al-mujalasah, lagi-lagi al-mujalasati li ahlil ilmi. Demi Allah ini penting. Berapa kali Imam Haddad ngomong kayak gini. Mujalasah, hadir jalsah ilmu. Ya, itu. Itu caranya memperkuat ba'is. Ketika ada hidayah, ada risalah, perbanyak kita hadir majlis ilmu. Iqra. Wa hifdhuhu bil bu'di an mujalasatil mahjubin wal i'radi an waswasatis syayatin. Cara menjaga ba'is apa? Bil bu'di an mujalasatil, awas.
ketika kita udah tahu bagaimana cara memperkuatnya, maka kita bagaimana cara menjaganya. Cuma satu caranya, apa? Menjauhi orang-orang yang fadih. Ya. Orang-orang yang fadih, yang gak ada apa-apanya. Jauhi sama kita. Cari teman-teman yang soleh, jangan yang toleh. Cari yang soleh, jangan yang toleh. Ditinggalkan. Kata Imam Haddad, al-bu'du an mujalasatil mahjubin. Manhumul mahjubin? Orang mahjubun, orang yang menutup dari pintu rahmatnya Allah. Itu mahjubin. Ya, teman-teman kita ngajak-ngajaknya nih, ngajak-ngajaknya nongkrong, ngajaknya main game. Oh, itu mahjub. Ya, nanti kalau ada yang ngajak main game nih, antum jawab, ya mahjub. Nah, gitu ya. Kalau ente ada datang ke rumah nih, ayo mabar, ya mahjubun, itu ya. Ya, gituin. Karena apa? Fadhi itu. Ya, itu. Al-bu'du an mujalasatil mahjubin. Kita menjauhi jalsah-jalsah tongkrongan yang bisa menutup hati kita. Ya, pilih teman-temannya, pilih. Jangan asal pilih teman, ya. Wal i'rad an waswasati syayatin, dan meninggalkan waswasah, godaan-godaan dari setan. Apa contohnya waswasah setan? Maghrib, anak mau jamaah enggak ya? Ada si fulan, enggak usah lah, enggak usah jamaah, mending kita main Roblox. Ya, nah itu namanya waswasah syaitan dalam bentuk manusia. Ya, itu jauhi. Ya, Isa mau ke masjid, nggak usah lah, asal kita nongkrong di sini. Nah, itu waswasah syaitan. Nongkrong boleh, tapi pada jamaah dulu supaya keren. Nongkrong ya, jamaah dulu di masjid, jamaah beres, nongkrong baru ya di kafe-kafe. Ya, Zul ya. Itu. Ya, itu caranya bagaimana menjaga ba'is tadi. Sekarang kita akan tahu bagaimana kita menyambutnya. Ketika ada ba'is, bagaimana kita menyambutnya. Iqra. Wa ijabatu bi an yubadira bil inabah ila Allah ta'ala wa yasduqu fil iqbali ala Allah wa la yatawana wa la yusawwifa wa la yatabatta wa la yuakhir wa qad amkanat al-fursatu falyantahidha. Caranya menjawabnya kita langsung, jangan menunda-nunda. Awas, bi an yubadiro. Apa arti yubadiro? Bersegera. Ruhul mubadarah. Ada jiwa kita untuk hayu cepetan. Mumpung ada hidayah nih. Ya, langsung kita sambut. Ya, tes ada azan, anak semangat ke masjid, langsung wudu, pakai peci, pakai gamis, gas ke masjid. Ya, pakai peci. Awas, enggak, ini yang ke masjid. Enggak, ini semuanya pakai peci kok. Yang ke masjid pakai peci Zul ya. Iya. Rambut panjang, pakai peci. Zul. Ya, gitu. Langsung kita sambut. Jangan apa? Wala yatawana wala yusawwif. Apa yusawwif? Di nahwu ada harfu taswif. Ya, di nahwu ya. Ada harfu taswif. Apa? Saufa. Di nahwu ada harfu tanfis. Apa tanfis? Sin. Apa bedanya sin sama saufa? Apa bedanya? Sin itu lil qalib. Ya, saufa lil. Di sini Imam Haddad apa? Wala yatawana, jangan berleha-leha, wala yusawwif, jangan menunda-nunda. Ini setan tuh gampang di sini. Contoh nih sekarang bulan Rabiul Awal. Ya, hadir majelis ilmu, ada semangat untuk beribadah. Nanti ajalah, nunggu Jumat. Jumat kan hari berkah. Jumat kan hari yang mulia. Nanti ana mulai tahajud hari Jumat. Nggak akan jadi. Atau ketika hadir majlis, ana semangat nih buat puasa Senin Kamis. Tapi nanti ajalah mulainya bulan depan. Bulan ini anak ada ini. Sumpah nggak akan jadi. Itu waswasah setan. Harusnya malam ini antum ada robbah, ada ba'is, langsung dilakukan. Jangan ditunda. Kalau ditunda nggak akan jadi. Ya, wala yatabato, jangan telat. Wala yuakhir, jangan mengakhirkan. Wa qad amkanat hul fursah falyan tahizka.
kalau ada kesempatan maka pergunakan langsung. Ya, ikra. Wa futiha lahul babu falyadkhulhu wada'ahu ad-da'i falyusri wal yahdar min ghadin ba'da ghadin Wal yahdar min godin ba'da god. Ya, jauhi. Besok aja lah. Besok aja lah. Enggak akan jadi sampai kiamat. Enggak akan jadi. Ya, enggak akan jadi. Ikra. fa inna dzalika min amali syaitan wal yuqbil wala yatasabbat wala yata'allal bi adamil faragi wa adamil Jangan banyak salahiyah. alasan, kata Imam Haddad. Wala yatasabbat, jangan lemes. Ya, jangan enggak semangat. Ketika ada ba'is, wala yatasabbat, jangan lemes. Wala yata'allal, jangan buat-buat alasan bi adamil faragi wa adami salahiyah. Ya, anak itu paling benci kepada orang ada yang ngomong anak nggak punya waktu. Ya, anak sibuk, anak nggak punya waktu. Hei, hanya orang yang nggak bisa ngatur waktu yang bilang nggak punya waktu. Kalau rapih waktunya, semuanya ada porsinya. Ya, ini kata Imam Haddad. Wala yata'allal bi adamil farog. Jangan beralasan nggak ada waktu kosong. Demi Allah banyak waktu kosong. Yuk, sekarang kita hitung. Ibadah kepada Allah berapa menit? Kosong kita berapa jam? Hitung sekarang. Muhasabah sekarang. Main game kita berapa jam? Nongkrong kita berapa jam? Kita sholat berapa menit? Hah? Kita gini duduk kayak gini berapa jam? Sejam setengah doang. Tapi ngantuk. Ya enggak? Duduk kayak gini sejam, tapi enggak semangat. Iya, setan. Ya, hitung. Ya, jangan alasan enggak ada waktu kosong, enggak ada kegunaannya buat kita. Jangan alasannya enggak. Itu alasan setan. Antum hitung seharian ana bangun misalkan Zul bangun jam 3 pagi, tahajud. Allah. Ya, setengah jam. Baik, setengah jam. Ya. Goflahnya 2 jam. Rugi. 2 jam goflahnya. Ya. Pagi duha 8 rakaat, setengah jam. Ngaji setengah juz. Bagus, 2 jam. Goflahnya 4 jam. Hitung sama antum muhasabah. Ya. Bandingkan hari ini lebih baik kan dengan hari kemarin. Ya, itu kata Imam Haddad. Iqra. Qala Abu Rabi' rahimahullah siru ilallahi urjan wa makasira wa la tantaziru sihhata fa inna intizara sihhati. Kata Imam Abu Rabi apa? Siru ilallahi urjan wa makasir. Apa artinya? Hei para hamba, pergilah kepada Allah dengan keadaan apa urjan? Pincang. Ya, itu pincang. Wa makasir atau pecah-pecah. Apa tandanya? Kita jangan nunggu sempurna buat ibadah. Setan itu bagus godaannya. Ya, kita mau puasa, mau tahajud. Ya, tapi anak aja belum benar sholat 5 waktunya. Masa tahajud? Itu setan. Ya, jangan nunggu sempurna karena kita nggak akan sempurna. Tuh, wala tantadiru sihat. Jangan kita menunggu sempurna. Sihat di sini bukan sihat badan, bukan. Ya, bukan sehat badan. Fa inna intidaras sihati batalatun. Ya, kata Imam Abu Rabi ini, walaupun kita pincang, apa artinya? Kita banyak dosa, kita banyak maksiat, tapi ibadah terus. Ya, jangan nunggu sempurna, karena kita itu nggak ada yang suci, pasti ada kesalahannya. Ya, gitu. Kalau ada yang nanya kayak gini, apa hukumnya kita sholat tapi tetap maksiat? Apa hukumnya? Masing-masing punya bagiannya, jangan digabungin. Nggak akan bisa jadi satu. Ya, maksiat sebelah kiri, sholat sebelah kanan. Ya, kata setan, udahlah ente jangan sholat karena ente masih maksiat. Salah, maksiat makin menang nafsu. Tapi apa? Maksiat jalan, sholat jalan. Paham ya? Maksiat jalan, sholat jalan. Lama-lama maksiat akan kalah dengan sholat. Ya, coba. Kalau maksiat jalan, sholat tetap jalan. Lama-lama maksiat akan kalah dengan
sholat. Silahkan coba. Ya, ikhlas. Wa qala Ibnu Atha'illahi fil hikam ihalatukal amalu ala wujudil faragi min ru'unatin nufus. Ihalat. Apa ihalah artinya? Apa ihalah artinya? Memindahkan, ihalah itu. Ya, memindahkan sesuatu pekerjaan kepada waktu kosong min ru'unatin nufus, itu termasuk kebodohan manusia diri. Ya, ini ada mau tahajud, anak sibuk, nantilah nunggu kosong aja. Mau duha, anak ada kelas, padahal jam 10 kelasnya. Ya, jam 7 masih bisa duha. Ya, anak mau puasa Senin Kamis, anak nggak kuat, kelas sampai jam 2 siang, nggak fokus di kelasnya. Ya, itu min ru'unatin nafas. Kita memindahkan, ya, menunggu ibadah, menunggu waktu kosong. Nggak ada waktu kosong. Kenapa? Manusia itu diciptakan fi kabad, dalam kecapean. Ya, manusia itu diciptakan fi kabad. Apa arti kabad? Ta'ab, capek. Ya, makanya antum kalau capek jangan ngeluh, karena emang itu tugas manusia. Ya, itu menghadap bagaimana cara mempertahankannya, menjaganya, dan menyambutnya. Ya, ikhlas. Faslun fit taubati wa syurutiha wal ihtirazi min ad-dunubi kulliha. Wa awwalu syai'in yabda'u bihil muridu fi tariqillahi tashihut taubati ila Allah ta'ala min jami'id dunubi wa in kana 'alaihi syai'un minal mazalimi li ahadin minal khalqi fal yubadir bi adaiha ila arbabiha in amkana wa illa fayatlubul ihlalu minhum fa innal ladzi takunu dhimmatuhu murtahinatan bi huquqil khalqi la yumkinuhu sayru ilal haqqi. Fasal yang kedua, Imam Haddad setelah ngomong tentang ba'is, ya, tentang hidayah, tentang risalah, Imam Haddad langsung menyinggung dengan taubah. Supaya apa? Kita dibersihkan dulu. Kita dibersihkan. Karena apa? Botol yang kosong akan mudah diisi. Paham? Ya, ada kaidah apa di itu at-takhliyah qoblal tahliyah. At-takhliyah bil kha, mengosongkan qobla tahliyah, sebelum kita mengisi. Nah, Imam Haddad setelah kita dapat ba'is hidayah, kita tobat dulu. Untuk apa? Mengosongkan diri kita dari kesombongan, dari kesalahan. Nah, makanya di sini Imam Haddad menjelaskan tentang taubat dan ciri-cirinya. Bagaimana ciri-ciri taubat kita diterima oleh Allah? Ada. Silahkan, kalau antum pengen lengkap, silahkan baca kitab Minhajul Abidin punya Imam Ghazali. Di situ ada Imam Ghazali menjelaskan taubat panjang dengan alamat-alamatnya. Namanya kitab Minhajul Abidin. Kata ulama-ulama Yaman, ini mukhtasar dari Ihya Ulumuddin. Ya, jadi kalau antum mau ngaji kitabnya Imam Ghazali, yang pertama itu baca bisa Ayyuhal Walad, bisa Bidayatul Hidayah, itu buat mubtadi. Keduanya kemana? Minhajul Abidin, itu keduanya. Nah, ketiga kemana? Ihya Ulumuddin. Itu gimana tadarrud di kitab Imam Ghazali. Ya, ikhlas. Wasyartu sihhatit taubati sidqun nadami ala dhunubi ma'a sihhatil azmi ala tarkil audi ilaiha muddatal umri. Wa man taba an syai'in minadh dhunubi wa huwa musirrun alaihi aw azimun alal audi ilaihi fala taubata lahu. Syarat yang pertama yaitu an-nadam, kita menyesal. Ya, jadi tobat itu bukan asal tobat, tapi kita merasakan ada penyesalan. Ya, ala dzunub ma'asihatil azmi. Yang kedua, apa syaratnya? Kita berazam bahwa kita enggak akan mengulangi dosa tersebut. Ya, jadi itu, kita menyesal dan kita berazam, udah niat kita enggak akan mengulangi dosa tersebut. Itu taubat, taubatan nasuha. Ya, itu. Tapi gimana kalau misalkan kita tobat dosa.
Gimana itu? Lakuin sampai 8.000 kali. Ya, dosa tobat. Dosa tobat, lakuin. Allah lebih suka orang kayak gitu. Ya, Allah lebih suka orang yang berdosa tobat. Tapi bukan istihza. Bukan istighfar. Ya, emang itu kita udah azam. Udah niat kita nggak akan berbuat dosa itu lagi. Gimana caranya? Antum sebelum bertobat, mandi tobat dulu. Mandi tobat, sunnah. Ya, mandi tobat seperti mandi junub, semua kena. Ya, setelah itu sholat taubat dua rakaat. Nah, kemudian berdoa bahwa kita bertaubat. Ya, gitu. Ya Zul. Ya, bertobat dari main game Zul ya. Itu. Datang ke rumah, mandi Zul ya. Sholat tobat, langsung tobat dari main game. Tobat langsung. Hapus. Jual HP-nya. Nah, itu. Ya, itu tobatnya. Ada 2 tobat itu. Kita menyesal dan berazam enggak akan mengulangi dosa itu lagi. Kalau misalkan cuma kita asal azam, kita cuma misal sehari, 2 hari, sejam, 2 jam, itu bukan tobat namanya. Ya. Nanti malam mau tobat lah. Karena udah hadir jalsah ini, ada ba'i. Ya enggak? Datang hidayah. Langsung disambut. Ya, enggak ditunda-tunda, langsung mandi, sholat tobat. Ya enggak? Udah, anak semangat. Ya, sholat hajat, witir, subuh tidur. Ya, subuh tidur, enggak sholat subuh. Ya, gitu. Ya, itu kalau tobat nademnya cuma sejam 2 itu bukan tobat namanya. Ya, itu 2 menyesal dan berniat tidak akan kembali ke dosa tersebut. Iqra. Wal yakunil muridu ala dawami fi goyatin minal i'tirafi wat taqsiri anil qiyami bima yajibu alaihi min haqqi rabbih wa mata hazina ala taqsirihi wa inkasara qalbuhu min ajlihi falya'lam annallaha indah id yaqulu subhanah ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Ini sifatnya anbiya. Awas. Imam Haddad menjelaskan, ya, seorang anbiya pun, seorang para nabi rasul itu masih mengakui i'tiraf bitaksir. Apa taksir? Masih melalaikan, belum menjalankan semua perintah Allah. Ya. Ada doanya Nabi Adam, wa in lam taghfir lana wa tarhamna. Itu makom apa? Makom bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Ya, kata ana indal munkasirati qulubuhum. Kata Allah, kata Allah berada pada manusia al munkasirati qulubuhum, yang hatinya munkasir. Apa sih munkasir? Terpecah di hadapan Allah. Artinya apa? Kita tunduk di hadapan Allah. Ya, jangan sombong. Kalau emang sombong, para anbiya lebih hak buat sombong. Ya, kita apa sombongin? Ganteng. Enggak, Zul. Ya. Enggak, contoh. Enggak ada. Ganteng. Enggak, Zul. Ya. Harta bakal diambil oleh Allah. Badan bagus, sakit bakal kurus. Enggak sombongin bayi kita. Ya. Bahkan Nabi pun, Nabi Muhammad, Nabi kita, itu berdoa kepada Allah bitaksir. Ya, ada tuh di Wid Latif itu. Gimana widnya? Bahwa jika mastata'tu faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doanya Nabi Muhammad. Di mana Wilid Latif? Sayyidul Istighfar. Itu. Coba. Makom anbiya, Nabi maksum enggak? Maksum. Qad taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Udah diampuni pasti dosanya. Tapi masih makom taksir, masih mengakui kekurangan di hadapan Allah. Ya, kata para ulama, al-mu'min wa innama yas'uru bitaksir ma'a goyati tasmir. Ya, mukmin itu merasakan sebuah kekurangan tapi masih semangat berijtihad, beribadah. Wa amal munafiq daiman yas'uru bil ihsan ma'a goyati taksir. Itu munafik. Munafik itu selalu ngomongnya apa? Ana bagus.
Ya, ini baik. Padahal dia itu dalam kekurangan. Itu ya. Anna indal munkasiroti qulubuhum min ajli, kata Allah, saya itu berada pada hambaku yang hatinya merasa kekurangan ketika di hadapanku. Artinya apa? Kita enggak sombong. Iqra. Wa 'alal muridi an yahtariza. Al-munafiq, ana lupa. Al-munafiq idza adnaba damban, ya, ka'annahu dzubabun waqa'a fi anfi. Ya, orang munafik itu rasanya kalau misalkan dia berbuat dosa, seakan-akan cuma ada lalat yang ada di hidungnya ketika di disenggol gini bakal terbang. Anggapnya apa? Dosanya bakal hilang. Paham? Itu orang munafik. Ketika berbuat dosa, nganggapnya apa? Dosa itu sebagai lalat yang hinggap di telinganya. Cukup disenggol bakal pergi. Itu orang munafik. Tapi orang mukmin apa? Idza adnaba dzamban ka'annahu jabalun waqa'a ala ra'si. Ya, dia takut. Orang mukmin ketika berbuat dosa, rasanya dosa itu seperti gunung di atas kepala yang akan menimpa kita. Apa intinya? Orang mukmin itu takut berbuat dosa. Sigoron kana au kibaron, dosa kecil atau dosa besar. Sekarang Imam Haddad akan menjelaskan sifatnya talib, salib. Iqra. Wa 'alal muridi an yahtariza min asghari dhunubi fadlan an akbariha ashadda min ihtiraziha min tanawulis summi al-qatil. Wa yakunu khawfuhu law irtakaba shay'an minha a'zama min khawfihi law akala summa. Wa dhalika li'anna al-ma'asiya ta'malu fil qulubi amal as-summi fil ajsam. Wal qalbu a'azzu 'alal mu'mini min jismihi. Bal ra'su malil muridi hifzu qalbihi wa imaratuh wa amaratuh, bukan imam. Yang muktamad cetakan Darul Hawi, ya, cetakan Darul Hawi. Ya, antum nanti ke Dandis beli, kalau ada uang, silsilah kutub Imam Haddad 10 cetakan Darul Hawi. Ya, itu. Ya, kalau bisa jangan beli selain cetakan itu. Ya, Darul Hawi. Iqra. Wal jismu gharadun lil afati wa amma qaribin yatlufa bil maut. Yutlafu bil maut. Wa laysa fi dhahabihi illa mufaraqatu dunya an-nakidati an-nadhisah. Wa ammal qalbu in talifa faqad talifatil akhirah fa innahu la yanju min sakhatillahi wa yafuzu bi ridwanihi wa thawabihi illa man atallahu biqalbin salim. Atallaha biqalbin salim. Wa 'alal murid, kata Imam Al-Haddad, an yahtariza min asghari dzunub. Seorang murid itu an yahtariza, untuk menjaga dari dosa-dosa kecil. Fadlan min akabirid dunub, apalagi dosa besar. Ya, bagi yang sufi, ulama-ulama sufi, kullu dzambin kabirun. Kullu dzambin kabirun. Kenapa? Li'annahum yarawna min haitsu maksiyatun lillah. Awas. Ya, para ulama-ulama ini yang sufi menganggap dosa itu semuanya besar. Karena apa? Yarawna min haitsu annahu maksiyatun lillah. Karena menganggap semua dosa itu walaupun kecil besar itu maksiat kepada, enggak ada bedanya. Ya, makanya kita jangan tenang. Baru dosa kecil. Ya, dosa kecil belum dosa besar. Enggak. Dosa kecil, dosa itu sama Imam Haddad dicontohkan seperti al-aklu asum. Seperti orang yang memakan racun. Asum al-qatil. Dosa itu sebagaikan racun yang membunuh. Racun itu mau sedikit, mau besar, membunuh enggak? Membunuh.
Ya, antum minum 1 mili racun tetap bakal kena. Ya, itu dosa kecil. Imam Haddad itu menerangkan, wahai para thalib, para salik, para murid, ya, jangan melakukan dosa mutlakon, dosa kecil atau dosa besar. Ya, karena apa? Dosa itu bagaikan racun yang ada di hati. Semakin banyak dosanya, semakin banyak racunnya akan membunuh hati. Sedangkan hati itu ra'su malil murid. Hati itu modalnya para penuntut ilmu. Hati itu mahallu nadzorillah. Hati itu tempatnya melihat Allah. Allah itu melihat kita dari hati. Melihatnya ke hati kita. Ya, kalau hati kita seperti dibunuh oleh dosa, bakal mati, Allah nggak bisa melihat kita. Nah, itu. Wadzalika li'annal ma'asiya ta'malu fil qulub amala summi fil ajsam. Maksiat itu yang dikiaskan nih sama Imam Al-Haddad. Maksiat itu di hati kita sebagaimana racun di tubuh kita. Racun bisa membunuh kita. Dosa pun bisa membunuh hati kita. Ya, itu. Iqra. Wal qalbu a'azzun 'alal mu'min min jismi. Bal ra'su malil muridi hifdzu qalbihi wa amaratuh. Wal jismu gharadun lil afati wa amma qaribin itlafu bil maut. Wa laysa fi dhahabihi illa mufaraqatud dunya an-nakidah an-nawisah. Wa ammal qalbu in talifa faqad talifatil akhiratu fa innahu la yanju min sakhatillahi wa yafuzu bi ridwanihi wa thawabihi illa man atallaha biqalbin salim. Iqra. Faslun fi hifzil qalbi minal wasawisi wal afati wal khawatiri as-sayyi'ah. Imam Haddad setelah menerangkan tadi taubah, ya, sekarang Imam Haddad menerangkan tentang al-amrad al-batinah, amrad qalbiyah. Ya, karena apa? Yang penting itu bukan zahir, tapi batin. Al-ibrah laisa fil alan wa innama fi Sir. sir. Ya, kalau bahasanya kita itu nahnu kulluna sawa fil alan fal ibrah fil fisir. Karena kalau kita di depan orang ini sama, kita baik semua. Tapi kapan al ibrahnya? Ketika kita sendirian. Di situ bakal dihitung takwa kita ketika sendirian. Ya, makanya Imam Haddad di sini apa? Menerangkan tentang bagaimana kita menjaga hati. Ya, kenapa? Hati itu mahal nadzorillah, ya. Dan di sini Imam Haddad menerangkan bagaimana kita ihtimam wahibduhu, ya, menjaga hati, bagaimana menjaga untuk selalu bersih. Sebagai apa? Karena hati itu asasun, dasar lil wusul, untuk sampai kepada Allah. Ya, bagaimana di sini Imam Haddad menerangkan bagaimana menjaganya, wa tandzifihi wa tathhirihi. Ya, di hati itu punya khatiron, lil qalbi khatirani. Ya, hati itu punya dua apa khatiron itu? Apa khatir itu artinya? Bahaya, penting. Apa? Genting. Apa khatir itu? Yang terletak dalam hati gitu. Ya, jadi di hati itu ada dua kepentingan deh. Enggak apa-apa, ya. Bisa khairun, bisa syarrun. Yang khairun itu min ilhamil malaikah. Khairun itu. Kalau syarrun min waswasah syaiton. Qalb itu punya khatirun. Khatirun khair wa syarr. Ya. Ketika min ilhamil malaikah, maka anggota badan kita akan baik. Ya, kalau min waswasa syaiton, anggota badan kita akan buruk. Makanya kita bisa nilai bagaimana hati seseorang dari kelakuannya. Kita bisa nilai bagaimana hati seseorang dari jawarihnya, dari tangannya, dari lisannya,
dari kakinya kita bisa nilai bagaimana keadaan hatinya. Karena apa? Semua yang dilakukan oleh jawarih kita, anggota badan kita itu dari hati. Ya, ada yang ngomongnya kasar, ya, ngomongnya gini, yang enggak pantas disebutin, berarti hatinya kasar. Ya Zulia. Ya, betul. Ya. Jadi enggak Zul, contoh ini supaya contoh aja. Ya, kalau emang bener ya tobat Zul. Ya, jadi gitu. Ya, jadi semua anggota badan itu mengikuti kata hati. Kaki kita melangkah ke tempat yang enggak baik, kayak gitu isi hati kita. Ya, kaki kita melangkah ke tempat ilmu, kayak gitu hati kita. Ya, kita malas ikut daulah, itu hati kita. Ya Zulia. Iya, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Tapi lebih banyak nggak adanya. Nah, Zulia, itu ya. Jadi kelakuan kita itu suatu tanda, suatu alamat dari keadaan hati kita. Itu. Wa 'alal muridi an yajtahida fi hifzi qalbihi fi hifzi qalbihi minal wasawisi wal afati wal khawatiri ar-radiyah wal yukim ala babi qalbihi hajiban minal muraqabati yamna'uha minad dukhuli ilaihi fa innaha indakhalathu afsadathu wa ya'suru ba'da dhalika ikhrajuha minhu. Ya, Imam Haddad ayyajtahida fi hifdzi qalbih minal wasawis wal afat wal khawatir ar-radiyah. Ya, ini al-khawatir ar-radiyah ini dari syaitan ya. Jadi kita beristihad untuk menjaga hati kita. Karena apa? Kalau misalkan hati kita udah dimasuki oleh itu semua, susah dikeluarkannya. Ya, udah hitam. Udah hitam. Ya, rugi itu. Luar hitam, dalam hitam. Hitam. Enggak Zul, ini cuma contoh aja di kitab. Di kitab Zul. Kok ketawa? Ya, jadi rugi itu. Luar hitam, dalam hitam. Ya, al-ibroh itu di dalam, putih dalamnya. Ya, hatinya maka itu. Fa innaha indakhalathu afsadathu. Kalau misalkan ini khawatir, afat, wasawis masuk ke hati itu, maka dia akan merusak. Wa ya'sulu ba'da dzalika, dan sulit ikhrajuha untuk mengeluarkannya dari hati itu. Iqra. Wal yubalik fi tanqiyati qalbihi alladhi huwa mawdi'u nadhari rabbih minal maili ila syahawatid dunya wa minal hiqdi wal dilli wal ghissi li ahadin minal muslimin wa minadh dhanni su'a bi ahadin minhum wa minadh dhanni su'i bi ahadin minhum wal yakun nasihan lahum rahiman bihim musfiqan alaihim mu'taqidan al khaira fihim yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi min al khair wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi min asy-syarr. Ini ya. Ini Imam Al-Haddad memberikan nasihat wal yubalik. Apa arti yubalik ini? Mubalaghah. Apa mubalaghah? Berlebih-lebihan. Ya, fi tanqiyati qalbihi. Dalam membersihkan hati, kita enggak boleh pas-pasan, tapi kita wajib mubalaghah sebersih-bersihnya. Ya, karena apa? Huwa maudi'u nadhari rabbih, kan itu tempat ngelihatnya Allah. Ya, ini Imam Haddad menjelaskan beberapa sifat ya yang untuk tanqiyatul qalb. Apa di antaranya? Nasihan lahum rahiman bihim. Kita memberikan nasihat kepada teman kita. Ya, wa musfiqon, dan kita mengasih sayangi. Ya, kasih sayang. Tapi yang positif kasih sayangnya, bukan negatif ya Julia. Yang positif kasih sayangnya. Ya. Yang ketiga, mu'taqidan al khaira fihim husnuzon. Kita yakin di orang ini seburuk-buruknya pasti ada kebaikannya. Di Zul pasti ada kebaikannya. Ya, mu'taqidan al khaira fihim. Kita yakin di orang ini ada kebaikan, walaupun sedikit. Walaupun enggak kelihatan, tapi pasti ada kebaikannya. Ya, yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi. Kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, dan membenci mereka sebagaimana kita membenci diri kita sendiri. Itu sifatnya seorang mukmin, seorang murid, seorang salik di jalan Allah. Nah, setelah ini
Imam Haddad akan menjelaskan tentang ru'us amrodil qalb. Ya, Imam Haddad menjelaskan tentang ketua-ketuanya penyakit hati. Ada 3. Yang pertama at-takabbur, sombong. Yang kedua riya, pengen dilihat. Yang ketiga hasad. Semuanya sifat siapa Zul? Bilang. Sifat siapa? Sifat syaitan. Ya, Imam Haddad menjelaskan ru'usu amrodil qalb ada 3, takabur, riya, sama hasad. Semua sifat setan. Ada semua di situ. Ya, kalau kata Habib siapa? Abu Bakar Al-Adni, ya, sekarang itu banyak manusia, musibah sekarang itu kebanyakan karena sifat setan itu al-ananiyah. Al-ananiyah, apa al-ananiyah? Egois, cuma gua doang yang bisa. Namanya al-ananiyah. Dari ana, saya. Ana khairum minhu. Saya lebih baik darinya. Ya, kata Habib Abu Bakar Mas'ud Al-Adni, ini penyakit zaman sekarang. Karena kebanyakan orang itu membanggakan diri sendiri. Al-ananiyah namanya, penyakit ananiyah. Cuma gua yang bisa, yang lain nggak bisa. Ya, Zul ya. Kata Zul, yang ngurusin maba cuma ana doang yang bisa. Kata Zul, yang lain nggak bisa. Kata Zul, itu namanya sifat ananiyah Zul ya. Ya, tenang Zul, nanti kita jalan-jalan Zul ya. Ya. Nah, ikra. Wal ta'lam Ale. Oh ya. Ikra. wa ta'lam ayyuhal muridu anna lil qalbi ma'asiya hiya afkhashu wa akbahu wa akhbatu min ma'asil Bahwa jawarih. maksiatul qalb itu lebih parah ya akibatnya daripada maksiat jawarih. Awas. Maksiat qalb apa? Sombong. Kita hasad, kita dengki, kita riya, itu akibatnya lebih besar daripada maksiat jawarih. Ya, kita maling, itu maksiat jawarih. Kita menghina, itu maksiat jawarih. Tapi yang lebih berat itu, lebih bahaya itu maksiatnya hati. Karena apa? Kalau hatinya rusak, semuanya akan rusak. Dan Allah nggak akan melihat kita. Ikra. Wala yasluhul qalbu linuzuli ma'rifatillahi wa mahabbatihi ta'ala illa ba'da takhalli anha wa takhallusi minha. Dan kata Imam Haddad, Allah itu nggak akan melihat kita kecuali kita sudah mengosongkan hati kita dari sifat-sifat amrodil qalb tadi. Ya, ini setelah ini Imam Haddad akan menjelaskan 3 sifat ini dan apa saja bahayanya. Ya, sombong, riya, sama hasad. Ya, insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena ini udah jam 10. Sebentar ya. Ya enggak? Sebentar. Enggak kerasa. Ya. Ya Dik ya? Enggak kerasa kalau ngaji adab, enak. Masya Allah. Kecuali fikih ya. Fikih kan baru sejam udah. Kaki itu nggak kuat kalau fikih ya Zul ya. Makanya Zul nggak pernah hadir. Pernah. Nah, alhamdulillah ini pertemuan kita yang pertama di kitab ini, insya Allah. Mungkin nunggu pengumuman pertemuan kedua entah di sekre HPMI atau di sini tetap nanti kita diluasin, kita buang semua yang ada di ini. Mohon maaf buat tempatnya ya, ini rumah pribadi ya, jadi ini bukan apa, ini rumah pribadi ya. Asal. Suzon. Baca abang sakit hati udah suzon. Ya, insyaallah nanti Selasa malam kita ketemu lagi ya. Awas, antum istiqomah ya. Istiqomah. Anak tahu nih muka-mukanya. Awas. Awas si nopal ya. Atau muka-muka ya. Insyaallah. Ya. Nanti tunggu pengumuman entah itu di sini atau di Sekra PMI. Ya, tempatnya. Ada yang tanyakan? Cukup.
Silakan makan-makan dulu ya. Saling Siap. insya Allah kayak gini daurahnya kita nggak membahas per kalimat ya, karena emang daurahnya kayak gini sanadnya kalau adab sama suluk itu kita nggak ngebahas per kalimat ya, tapi cuma ngambil bahwa itu faidahnya aja. Jadi kalimat ini faidahnya apa ya, jadi nggak kayak fikih itu per kalimat kita bahas ya. Insya Allah semoga jalsah kita ini jalsah yang marhumah ya, dan kita mendapatkan ridho dari Allah ya, dan kita niatkan seperti kamanawa salafuna sholih ya, ala hadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada tempat? Nggak mau? Iya, marah. Tadi tanya nggak mau, sekarang Bukan banyak orang. sekarang.